Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak yakin kabar adik-adik semua luar biasa baik. Hari ini Kak Melben akan memandu kita untuk bersekolah minggu bersama-sama. Dan Kak Melben mau mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu pembuka, yaitu Dikepak-kepakan Tanganmu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Nah adik-adik, tadi kita sudah selesai menyanyi satu lagu untuk membuka ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dan Kak Melben akan memimpin kita di dalam doa untuk melanjutkan ibadah sekolah minggu kita. Mari lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau bersekolah minggu bersama-sama. Baik dari rumah kami, Engkau menyertai kami semua, sehingga apa yang kami pelajari hari ini akan menjadi pedoman dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di sini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bereksperimen bersama. Kakak memiliki beberapa bahan. Yang pertama ada gelas kosong, batu agak besar, kerikil, pasir, dan air. Nah adik-adik, semua bahan ini akan dimasukkan ke dalam satu gelas kosong ini. Urutannya bagaimana menurut adik-adik? Jika Kak Melben memasukkan lebih dahulu air, kemudian baru bahan yang lainnya, maka airnya akan tumpah. Nah, sambil memikirkan urutan cara memasukkan semua bahan ke dalam gelas ini, kita mau mendengarkan Dek Gesang menyanyikan lagu bagi kita semua, yaitu lagunya Kupikir-pikir 1, 2, 3. Silakan Dek Gesang. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3.
Ikut, ikut, ikuti saya. Ikut, ikut, ikuti saya. Cukup, terima kasih. Terima kasih Gesang. Nah, adik-adik sudah tahu belum urutan untuk memasukkan semua bahan ini ke dalam satu gelas kosong? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama, kita akan memasukkan batu yang besar terlebih dahulu. Kedua, kita memasukkan batu yang kerikil. Dan yang ketiga, kita akan memasukkan pasir. Nah, adik-adik, sekarang pasirnya sudah terisi penuh. Dan yang keempat, kita akan memasukkan air ke dalam gelas. Nah, sekarang sudah terisi penuh adik-adik. Jadi, adik-adik harus pintar mengatur agar semua bahan tadi dapat masuk ke dalam gelas ini. Nah, adik-adik, apakah eksperimen kita tadi ada kaitannya dengan cerita Alkitab hari ini? Tentu saja, iya. Adik-adik juga pasti penasaran. Kira-kira apa ya cerita Alkitab kita hari ini? Nah, Kak Cipta akan bercerita bagi kita semua. Sebelumnya, kita mau siapkan hati untuk mendengarkan cerita Alkitab dan kita mau sama-sama menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Silakan Kak Cipta. Terima kasih Kak Melbourne yang telah memimpin pujian kita pada hari ini. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Cipta. Hari ini kakak akan menemani adik-adik untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kakak percaya adik-adik tentu sudah tidak sabar ya, ingin mendengarkan ceritanya.
Nah, sebelum kakak melanjutkan cerita hari ini, apakah adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu? Oke, Kak Cipta bantu mengingatkan ya. Minggu lalu diceritakan bahwa setelah 70 tahun bangsa Israel mengalami yang namanya pembuangan di Babel, bangsa Babel akhirnya dikalahkan oleh bangsa Persia. Raja Persia yaitu Raja Kores mempersilahkan orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem, dan Raja Kores juga mengembalikan barang-barang berharga berupa emas, perak yang diambil dahulu oleh orang-orang Babel dari bait suci. Nah, Raja Kores ingin bangsa dapat membangun kembali bait suci di Yerusalem yang telah hancur. Nah, hari ini kakak akan melanjutkan cerita Alkitab ya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan kali ini diambil dari Hagai pasal 1 dan 2 ya adik-adik. Kakak sudah menyiapkan tayangan singkat untuk pembacaan firman hari ini. Kita simak baik-baik ya adik-adik. Setelah masa hukuman di Babel berakhir, Tuhan membuat bangsa Yehuda pulang kembali ke tanah mereka. Ketika itu, bupati yang memimpin Yehuda adalah Zerubabel bin Sealtiel, dan imam di Yehuda adalah Yosua bin Yozadak. Awalnya, bangsa Yehuda membangun bait suci dengan semangat. Akan tetapi karena menghadapi tantangan, bangsa itu menyerah dan merasa saat itu bukan saat yang tepat untuk melanjutkan pembangunan. Allah mengutus Hagai untuk menegur bangsa Yehuda yang hidup di rumah yang bagus, tetapi membiarkan rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan. Hagai menyadarkan bangsa itu bahwa saat itu Tuhan membuat berkat yang seharusnya untuk bangsa Yehuda menjadi tertahan. Allah berfirman agar bangsa Yehuda membangun kembali rumah Tuhan, supaya Tuhan juga menyatakan kemuliaannya dan mencurahkan berkat-Nya yang melimpah. Maka Zerubabel, Imam Yosua bin Yozadak, dan segenap bangsa Yehuda pun taat dan melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan berjanji meskipun secara fisik bait suci yang dibangun kembali terlihat tidak megah seperti saat dibangun Salomo, tetapi roh Tuhan akan tetap tinggal di tengah bangsa Yehuda, dan Tuhan akan membuat kemegahan rumah Tuhan melebihi kemegahannya yang semula. Setelah pembangunan kembali bait suci selesai, Tuhan memberkati bangsa itu dan Zerubabel yang sudah memimpin mereka. Nah, adik-adik, demikian cerita Alkitab kita hari ini. Setelah 20 tahun bangsa Israel kembali ke Yerusalem, bait suci juga belum dibangun kembali. Mereka tinggal dalam bangun rumah-rumah yang bagus, namun tetap membiarkan bait suci di dalam reruntuhan. Allah kemudian menegur bangsa Israel melalui Nabi Hagai untuk segera mengutamakan pembangunan bait suci, supaya jangan tunda-tunda lagi. Allah sebenarnya telah menyiapkan berkat bagi bangsa Israel, namun karena bangsa Israel menunda-nunda pembangunan bait suci, maka Allah belum menurunkan berkat itu bagi bangsa Israel. Wah, itu rugi ya bangsa Israel, berkatnya masih ditahan oleh Allah karena belum membangun kembali bait suci. Nah, adik-adik, tadi kita ingat ya percobaan yang dilakukan oleh Kak Melbourne, bagaimana supaya batu-batu, kerikil, pasir, dan air semuanya dapat masuk dalam gelas yang kosong. Tentu kita harus menentukan urutannya ya adik-adik, dari batu-batu yang agak besar, kemudian kerikil, baru pasir, dan kemudian air. Kalau kita salah memasukkan, misalkan pasir dulu, kemudian batu kerikil, baru batu besar, wah tentu gelasnya tidak akan cukup. Begitu juga dengan kehidupan kita ya adik-adik, kita juga harus mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Hal yang penting kita utamakan misalnya belajar, beribadah kepada Tuhan, menjaga kesehatan, dan membantu orang tua. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang penting tersebut, baru kita boleh melakukan hal-hal lainnya, misalkan bermain, nonton TV, atau melakukan hobi kita yang lainnya. Jangan sampai terbalik ya adik-adik, jika adik terlalu banyak bermain atau nonton TV, sehingga ketika harus belajar, adik-adik sudah capek dan mengantuk. Mau jadi belajar deh. Nah, mestinya belajar dulu, selesai belajar, baru adik-adik main atau menonton TV. Contoh lainnya lagi, ketika waktunya sekolah minggu, adik-adik diajak teman-teman tuh untuk bermain. Tentunya adik-adik sekolah minggu dulu ya, baru nanti bermain dengan teman-teman. Kita mengutamakan beribadah dulu kepada Tuhan, baru kita bisa bermain bersama-sama dengan teman-teman. Nah, seperti umat Israel diingatkan untuk segera
melakukan hal yang penting, yaitu membangun bait suci. Kita juga diingatkan untuk mengutamakan melakukan hal-hal yang penting, supaya hidup kita tidak sia-sia ya adik-adik, melainkan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Bermain tentu boleh saja, namun setelah kita menyelesaikan tugas-tugas kita, baik tugas-tugas sekolah maupun tugas yang diberikan oleh orang tua kita. Bermain tentu boleh, namun setelah kita selesai beribadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Kami masih bisa berkumpul meskipun dari virtual Tuhan. Tuhan, tadi telah mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya kami anak-anak mini bisa mengutamakan hal-hal yang lebih penting dan tidak membuat hidup kami menjadi sia-sia Bapa. Dan juga Bapa berkati anak-anak mini supaya setiap hal-hal yang ia lakukan bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu hari ini. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.